Season 2, Bab ke-12. Selama beberapa saat ketiganya larut dalam kebisuan yang menegangkan. Baik Vanya maupun Elan membeku di tempat. Tatapan Darren seolah mampu melebur tubuh mereka menjadi butiran debu. Vanya masih berusaha bersikap tenang di tengah suasana canggung. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memberanikan diri membuka suara. Maaf, Om, saya dan Elan makan siang di sini kebetulan sedang menunggu klien kami. Mungkin orangnya agak telat, makanya kita menunggu sambil makan. Vanya benar. Abi. Imbuh Elan, membenarkan alibi yang diberikan Vanya. Mendengar kalimat penuh pembelaan dari keduanya, Darren tak bereaksi apapun selain dengan sikap dinginnya. Tatapan penuh intimidasi terus ia layangkan. Kalaupun kalian ada di sini untuk urusan pekerjaan, seharusnya kalian tahu batasan. Terutama kamu, Erlan. Seketika Erlan tersadar akan posisinya dengan Vanya yang sedemikian dekat dan nyaris tanpa jarak. Lelaki itu langsung bangkit dan berdiri sambil memberi ruang antara dirinya dengan Vanya. Maaf, Abi. Minta maafnya bukan ke Abi, tapi ke istri kamu. Sembur Darren, menekan kata istri agar terdengar baik oleh pendengaran Vanya. Abi tidak mau lagi melihat kamu terlalu intim dengan lawan jenis, selain yang halal untuk kamu. Setelah mengucapkan kalimat penuh penekanan itu, Darren melangkah meninggalkan Erlan dan Vanya. Berharap teguran keras tadi cukup untuk menyadarkan keduanya. Erlan masih membisu di tempat. Ingin menyusul Abi, tetapi masih memikirkan perasaan Vanya. Pandangannya terus mengikuti kemana Abi melangkah. Sepasang mata lelaki itu pun membulat saat menyadari bahwa di restoran yang sama ada Galih dan Alfian yang sedang menatap ke arahnya. Van, aku minta maaf. Erlan berusaha mengejar Vanya yang berjalan tergesa-gesa memasuki lift kantor. Ia bahkan tak peduli dengan beberapa staf yang memusatkan perhatian kepada mereka. Saat hampir tertutup, Erlan segera menekan tombol pada panel pintu lift, sehingga kembali terbuka. Lift pun bergerak menuju lantai atas dan hanya diisi oleh mereka. Sudah, Erlan. Jangan pedulikan aku. Seharusnya aku sadar bahwa sejak awal keluarga kamu memang gak suka dengan hubungan kita. Dan itu hak mereka karena mereka menginginkan yang terbaik untuk kamu. Vanya menyeka lelehan air mata dengan sapu tangan. Mereka hanya salah menilai kamu. Van. Erlan masih berusaha membujuk. Kamu gak akan bisa melakukan apapun untuk mengubah penilaian mereka terhadap aku. Pekik Vanya kembali terisak. Aku gak apa-apa. Aku hanya sedikit sedih. Aku akan bicara dengan Abi dan Opa nanti. Ia menggenggam tangan, namun langsung ditepis oleh wanita itu. Jangan. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Tolong mengerti aku, Erlan. Aku senang kamu bisa menikah dengan Amira. Dia gadis yang baik dan sempurna. Dia tumbuh dalam lingkungan orang-orang baik. Sangat wajar kalau keluarga kamu memilih dia. Aku mohon terima Amira sebagai istri. Aku gak bisa. Tangannya terulur mengusap lelehan air mata di pipi sang kekasih. Vanya mendongak sehingga tatapan keduanya saling mengunci. Namun, pintu lift yang terbuka menyadarkan keduanya. Sontak Vanya melepas tangan Erlan dan berlari keluar. Van. Ia mendengus marah. Bau melangkah cepat memasuki lobi kantor sang papa. Sesekali ia mengangguk diiringi senyum ramah saat beberapa staf menyapa. Meskipun tidak sering ke kantor, tetapi Boy sangat populer di kalangan para staf. Putra sulung di keluarga Darmawan itu bahkan diluh-luhkan. Tak hanya tampan, ia juga ramah dan mau berbaur dengan siapa saja. Sama sekali tak pernah menyombongkan status sosial keluarganya. Sore ini Boy tergesa-gesa ke kantor setelah mendapat kabar bahwa sang papa dalam keadaan kurang baik. Begitu tiba di lantai teratas, Boy yang sore itu ditemani Raffi disambut oleh seorang lelaki dengan senyum ramah. Selamat datang, fuckboy, fuck you, ada yang bisa dibantu? Raffi yang berdiri di samping Boy mendelik mendengar sapaan lelaki itu. Namanya Mirza, sekretaris Alfian yang baru beberapa bulan bekerja. Usianya hampir sama dengan Boy dan Raffi. Wajahnya tampan, identik dengan pria Timur Tengah. Papa kamu gak ada rencana pecat orang ini? Boy, gak sopan banget dia. Loh, mananya yang gak sopan? Saya hanya tanya sama fuckboy dan fuck you. Apa ada yang bisa dibantu? Malah diulang. Enggak usah panggil fuckboy fuck you segala.
Kamu sengaja, kan untuk bikin saya marah? Gerutu Raffi lagi. Apa salah aneh? Fuck you. Balas sang sekretaris lagi. Boy hanya terkekeh mendengar perdebatan itu. Udah nggak apa-apa. Papa mana? Fuck me. Tanya Boy. Menirukan gaya berbicara sang sekretaris. Si bos ada di ruangan. Lagi istirahat. Memang papa dari mana tadi? Si bos habis makan siang sama Fuck Darren dan Fuck Gali. Saya lihat kurang enak badan. Makanya laporan sama Fuck Boy. Oke. Saya mau lihat papa dulu. Silahkan Fuck Boy. Fuck you. Ia menunjuk pintu ruangan sang bos yang berada tak jauh dari mereka. Membuat Raffi kembali geram. Sono berangkat ke Thailand operasi rahang biar bisa ngomong yang benar. Boy kembali tertawa. Tapi dia nggak salah. Raff. Nama kamu kan Raffi Yudhistira. Enggak salah kalau dia panggil fuck you. Ngeselin. Kenapa juga sekretaris papa kamu harus yang kurang seons gitu? Boy mendesah panjang. Keputusan papanya mengganti sekretaris wanita mudanya yang cantik menjadi lelaki itu berpusat pada kecemburuan sang mama. Semakin matang semakin menantang, seksi dan memesona. Membuktikan bahwa usia hanyalah deretan angka yang tak mampu mengurangi pesona seorang Alfian Setio Darmawan. Tak jarang ia menjadi incaran para wanita muda dan cantik. Bahkan ada yang terang-terangan menawarkan diri untuk dijadikan istri kedua. Namun, di hatinya telah terpatri satu nama, Aileen seorang. Demi menjaga hati sang istri, Alfian memutuskan mengganti sekretaris wanita mudanya dengan seorang sekretaris laki-laki. Hasilnya luar biasa. Aileen lebih lega dan kadar cemburunya sedikit berkurang. Assalamualaikum, Pak. Ucap Boy sesaat setelah memasuki ruangan sang papa. Alfian tampak sedang duduk bersandar di sofa dengan kaki berselonjor. Waalaikumsalam. Balasnya diiringi senyum. Papa kenapa? Katanya kurang enak badan. Tidak apa-apa, nak. Memangnya siapa yang bilang kalau papa sakit? Sekretaris papa. Boy langsung duduk di ujung sofa dan mengeluarkan beberapa peralatan medis standar, lalu memeriksa kondisi sang papa. Ia memang meminta Mirza untuk selalu memantau papanya. Papa pasti kecapean kerja. Kan aku sudah bilang jangan forsir tenaga. Alfian terdiam sejenak memikirkan hal yang membuat dadanya terasa sesak. Ia jadi sangat kesal setelah mendapati Erlan makan siang romantis dengan wanita lain. Bahkan pembicaraan Erlan dan wanita itu masih terus terngiang dalam pikirannya. Apa berlebihan kalau aku semarah ini melihat perbuatan Erlan? Ya Allah, apa yang bisa kulakukan untuk Amilah?